Kita bertemu kembali dengan saya, Kosuman, dalam channel YouTube Gria Holistik Harapan Sehat. Program pemberdayaan diri, seri ketiga, pembahasan mengenai pola pikir bertumbuh berkaitan erat dengan self-talk positif atau positif self-talk. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, agar dapat menerima setiap serial lanjutan, maupun share bila Anda merasakan manfaat dari program pemberdayaan diri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Di dalam kesempatan berbahagia ini, saya ingin berbagi cerita luar biasa dari seorang teman yang merupakan salah seorang direktur di sebuah perusahaan nasional. Dia berkata sambil menangis, karena beliau menyadari begitu berkah yang diterima dengan bentuk pengorbanan anak dan istrinya sehingga dia sesukses ini. Seperti yang pernah saya jelaskan di dalam seri kedua, di mana self-talk itu merupakan dialog internal yang kita jalani setiap hari. 60.000 kali per hari. Baik disadari maupun tidak disadari oleh Anda. Bagaimana kualitas dialog internal yang memisahkan orang sukses dari sekian yang gagal? Maka dari itu dialog internal atau self-talk dapat membantu atau malahan membahayakan Anda. Sekiranya 80% orang yang melakukan self-talk atau dialog internal selalu mengatakan hal-hal negatif pada dirinya sendiri, bahkan ia tanpa disadari selalu memarahi dirinya sendiri. Ia mengatakan hal-hal buruk tentang dirinya dan pada dirinya sendiri. Hasilnya, ia percaya bahwa dirinya bodoh dan jelek serta tidak dapat sukses. Jika Anda menjadi bagian dari 80% orang seperti itu, maka tindakan, kelakuan, dan semangat Anda akan terkikis habis akibat kebiasaan buruk tersebut. Anda pun mulai menyalahkan diri sendiri atas setiap kejadian buruk yang terjadi, meskipun Anda sebetulnya tidak bersalah. Inilah yang mungkin menyebabkan kita selalu merasa berjalan di tempat atau tidak mengalami kemajuan berarti dalam hidup ini. Ada banyak gangguan, keraguan akan kegagalan yang muncul setiap saat ingin memulai sesuatu. Seringkali ini terjadi akibat akumulasi dari pengasuhan saat masa kecil Anda. Karena Anda sering dianggap tidak sanggup melakukan sesuatu dengan baik. Atau saat melakukan kesalahan, Anda malah dimarahi ketimbang diberikan pesan positif. Hal-hal inilah yang akhirnya tersimpan di pikiran bawah alam sadar Anda, sehingga pikiran negatif mengambil alih setiap Anda mulai melangkah. Lalu, seperti apa positif self-talk atau self-talk positif itu? Apabila Anda merasakan kesulitan di dalam menuliskan challenge yang telah saya berikan tentang 75 hal-hal positif di serial 2 lalu, cobalah Anda mulai memperhatikan sharing saya di malam ini. Anda pasti menemukan pangkal penyebabnya.
Silakan diperhatikan tampilan slide berikut ini di YouTube mengenai positive self-talk. Saya pasti bisa. Saya mampu melakukannya. Saya bertekad dan sukses. Saya bisa menyelesaikan hal-hal ini. Jangan meremehkan saya. Saya suka menceritakan sebuah kisah tentang dua sahabat ini yang mengandung makna dan pengaruh yang luar biasa di dalam hidup saya. Ini merupakan kisah nyata di sebuah kota di Amerika tentang seorang yang bernama Mark dan David. Alkisah Mark yang dibesarkan di suatu panti asuhan ternyata tidak membuat kehidupan Mark di masa tuanya menderita. Dan ini sangat berbeda dengan sahabatnya yang bernama David, anak dari orang tua yang kaya raya, tetapi harus melalui masa tua yang suram. Saya mengulangi, silakan diperhatikan. Ini merupakan kisah nyata di sebuah kota di Amerika, di mana masa lalu Mark yang besar di sebuah panti asuhan ternyata tidak membuat kehidupan Mark menderita di masa tuanya. Sedangkan berbeda dengan sahabatnya yang bernama David, anak orang kaya, tetapi David harus melalui masa tua yang suram. Dua sahabat ini yang berbeda latar belakang, ternyata di dalam perjalanan hidupnya memiliki sikap yang berbeda. Ada pepatah yang mengatakan, jangan terjebak oleh latar belakang, sehingga melupakan latar depan kehidupan kita. Sikap Mark yang selalu berkata positif, berlawanan dengan sikap David yang selalu mengumpat. Ternyata Mark ini mengakui banyak belajar dari kehidupannya di panti asuhan. Dengan asuhannya selalu diharuskan berpikir positif, berkata baik, dan mensyukuri setiap keadaan yang dialami. Sementara itu, David hidup di lingkungan keluarga, di mana mempunyai sepasang orang tua, tetapi dirinya selalu merasa kurang adanya perhatian, sehingga dia sering memikirkan orang tuanya yang tidak menyayangi dirinya. Maka dia terbiasa berkata kasar dan sering membenci jika melihat orang senang. Nah, pertanyaannya, dari mana prosesnya positive self-talk sehingga dapat menghasilkan perbedaan yang demikian? Mengapa susah positive self-talk? Pikiran menjadi pangkal dari perkataan dan tingkah laku manusia, seperti yang diungkapkan oleh Carl Gustav Jung, seorang ahli ilmu human design dan psikologi. Pikiran juga tidak serta-merta bisa menghasilkan hal-hal jelek, sebab ada penyebab lainnya. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasakan, memori panjang seperti apa, dan perasaan terluka. Yang dilihat, didengar, dirasakan, boleh dibilang di dalam lingkungan kita. Itu hal eksternal yang mempengaruhi diri kita. Sehingga kalau ada yang bilang, Pak, saya susah untuk berpikir positif. Biasanya saya akan menjawab, sehari-hari apa yang ibu atau bapak lakukan? Pasti biasanya menjawab melihat TV, menonton sinetron, menonton gosip, main ke tetangga, berkumpul. Dan lalu saya bertanya,
Ibu atau bapak, biasanya apa yang dibicarakan sesama tetangga? Dengan ketawa, jawabnya gosip. Perhatikan gambar yang akan saya share berikut dengan penjelasannya. Ini pasti tidak Anda dapatkan di kelas kecuali Anda pernah menjadi muridnya Carl Gustav Jung di dalam buku merahnya. Perhatikan gambar ini, ada 3 bagian. Bagian pertama, input dari indera visual, audio, maupun rasa Anda. 2 adalah bagian proses di dalam otak, pikiran, dan hati atau rasa. Dan bagian 3 adalah output-nya. Input berupa visual, melalui baca koran, melihat TV, dan lain-lain, atau audio, mendengar teman berbicara, mendengar televisi maupun radio, ataupun rasa, merasakan langsung, atau hasil olah visual maupun audio. Segala input itu kita kelola dengan pikiran dan perasaan kita. Itu yang dinamakan internal dialog dan tersimpan dalam subconscious mind kita. Terulang beberapa kali sehingga memunculkan reaksi. Itu adalah output yang dapat berupa perkataan dan perbuatan. Bagaimana yang internal? Prosesnya hampir sama. Cuman kalau yang internal bisa perlakukan orang lain atau pola di lingkungan masa lalu yang dapat muncul di saat sekarang atau nanti. Jadi, ternyata tidak mudah berkata positif dan lebih mudah berkata negatif. Orang yang selalu berpikir negatif tanpa disadarinya menutup pikiran secara otomatis terhadap hal-hal positif yang seharusnya masuk ke dirinya dari orang lain. Artinya, orang yang negatif justru membuat dirinya tidak dapat berkembang. Psikolog menyebut suara batin negatif yang muncul di kepala seseorang sebagai pikiran negatif otomatis atau disebut automatic negative thought atau ANTS yang justru merusak pikiran sehat. Pikiran-pikiran ini bisa bermacam-macam. Misalnya, saya tidak dapat melakukannya. Orang-orang tidak menyukai saya. Ini terlalu sulit. Atau semua orang akan menertawakan saya jika saya mengacaukannya. Tapi pikiran-pikiran yang negatif tersebut bisa dihilangkan dengan menggunakan kemampuan pikiran yang meneguhkan atau disebut capability affirming thought atau CATS. Katakan pada diri Anda bahwa Anda bisa melakukannya. Ini sudah terbukti berhasil dilakukan oleh atlet senam Amerika yang terus-menerus mendorong diri mereka untuk terlibat dalam self-talk positif, sehingga berhasil mendapatkan prestasi terbaiknya. Pikiran bawah sadar cenderung untuk tidak membaca kata tidak atau negatif. Jika self-talk Anda terbiasa dengan bentuk kalimat yang negatif, maka pikiran bawah sadar Anda justru membaca dan merekam sebaliknya. Contohnya, self-talk positif namun dalam bentuk kalimat yang negatif adalah, saya tidak khawatir,
Saya tidak takut, atau saya tidak akan menggunakan narkoba lagi. Namun, pikiran bawah sadar Anda justru akan memahaminya menjadi saya khawatir, saya takut, atau saya akan menggunakan narkoba lagi. Anda dapat membayangkan apa yang akan terjadi kemudian jika Anda akan mendapatkan reaksi sebaliknya dari self-talk yang Anda ucapkan. Oleh karena itu, self-talk Anda harus selalu positif supaya menghasilkan sesuatu yang juga positif. Usahakanlah untuk membentuk kalimat-kalimat yang positif. Berikut ini contoh ungkapan negatif dan ungkapan positif. Mengapa dia tidak mau memberi kesempatan kepada saya? Ungkapan positif, bagaimana saya dapat melakukan pekerjaan ini dengan lebih baik hari ini? Ungkapan negatif, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah yang telah akut ini? Ungkapan positif, apa yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ungkapan negatif, kapan perusahaan akan menaikkan gaji seperti yang dijanjikan tahun lalu? Ungkapan positif, bagaimana saya dapat membantu perusahaan agar dapat meningkatkan sales perusahaannya? Ungkapan negatif, bagaimana mereka bisa melakukan kebodohan yang merugikan itu? Dan ungkapan positif, bagaimana saya bisa menerima dan memahami mereka dengan lebih baik. Ini pertanyaan yang sering terlontar di dalam pikiran kita. Pertanyaan itu menjadi dialog internal kita. Berikut ini saya memberikan contoh yang lain. Bagaimana bila Anda diposisikan di dalam suatu situasi dan kondisi berbicara pada orang yang baru Anda kenal. Mari kita imajinasikan pada saat itu Anda berada di suatu lingkungan yang baru. Berbicara di depan umum. Meminjam sesuatu dari orang yang baru Anda kenal. Anda berada di sebuah resepsi pernikahan dari salah satu mempelai. Menanyakan apakah dapat bergabung di dalam suatu permainan. Anda mendapatkan undangan makan malam dari pejabat penting. Dan pertama kali Anda berkencan. Dan yang terakhir, Anda diundang oleh calon mertua ke rumah. Dari 8 situasi dan kondisi yang Anda alami, bila yang muncul berupa dialog internal negatif atau negatif self-talk, tentunya perasaan yang timbul adalah ketakutan, tegang, nervous, sampai keluar keringat dingin. Karena akan memunculkan dialog internal seperti, saya orang yang membosankan, dan mereka tentunya tidak ingin diajak bicara. Saya akan membuat kesalahan. Mereka akan menertawakan dan menggoda saya. Mereka tidak akan menyukai saya. Mereka akan bilang tidak, dan masih banyak lagi yang membuat Anda takut. Sebaliknya, bila dialog internal positif atau positif self-talk, maka perasaan yang muncul adalah keberanian, kegembiraan. Saya orang yang menarik, dan mereka akan senang berteman dengan diriku. Aku dapat melakukan itu. Ini akan menyenangkan. Mereka akan bilang, iya, dan masih banyak lagi.
Mari kita mulai masuk di dalam diskusi yang pertama. Sebelum Anda bertanya, saya akan bertanya dahulu. Ingatkah di dalam situasi dan kondisi yang telah saya sampaikan dari yang pertama sampai yang kelima, Anda sering melakukan self-talk yang negatif atau positif? Silakan menyimak kembali apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Silakan berdasarkan tabel di atas. Kejadian 1 sampai 4. Anda termasuk yang suka self-talk positif atau self-talk yang negatif. Apakah Anda yang berani mengatakan saya self-talk positif atau saya self-talk negatif? Silakan melihat tabelnya di dalam YouTube. Saat ini saya sengaja tidak mengajarkan afirmasi, tetapi membahas metode self-talk. Self-talk mempunyai 2 metode. 1, deep self-talk coach. 2, release self-talk. Saya akan menjelaskan 2 metode ini. Deep self-talk coach mengetengahkan untuk mengganti metode afirmasi. Mengapa afirmasi seringkali gagal untuk beberapa orang? Buat teman-teman yang mempelajari hipnosis dan NLP, pasti sudah tahu jawabannya. Afirmasi seringkali gagal sebab kebanyakan orang tidak memperhatikan pola struktur kata yang dipakai dan mengabaikan filter-filter yang terjadi di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, bedanya deep self-talk ini justru sangat mempertimbangkan ekologis pikiran, perasaan, dan body kita. Dan metode ini untuk membuang negatif self-talk dengan mengisi bank data di dalam otak dengan amunisi positif. Bagaimana langkahnya? 1. Lakukan membaca, menonton, dan mendengarkan acara atau berita yang menginspirasi. Kedua, duduk tenang, pejamkan mata. Langkah ketiga, visualisasikan untuk Anda yang tipikal visual. Dialogkan untuk Anda yang tipikal audio dan kinestetik di dalam suatu acara atau berita yang didapat dari suatu kegiatan. Langkah keempat, buatlah hal itu beberapa saat dan diulang 2-3 kali. Langkah kelima, bantulah dengan memberikan pertanyaan yang membangun seperti, apa manfaatnya untuk diriku? Bagaimana saya harus melakukan itu? Semua tergantung topik berita atau acara dari suatu kegiatan. Langkah keenam, lakukan beberapa kali dengan pertanyaan yang membangun tersebut. Pertanyaan yang membangun atau positif mempunyai beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Tidak lagi berpikir sebagai korban, tidak menunda, dan tidak menyalahkan. Nomor 2, saya dapat mengubah diri saya sendiri dengan istilah belief building. Nomor 3, mengambil tindakan positif. Nomor 4, pertanyaan harus dengan kata apa dan bagaimana, agar fokus pada objektif dan cara pencapaian sesuatu. Nomor 5, gunakan kata saya agar langsung fokus pada diri sendiri.
6. Gunakan kata kerja positif. Mengenai rilis self-talk, ini ada hubungannya dengan kesembuhan atau penyakit di dalam tubuh. Caranya sederhana. Langkah 1. Fokuskan pikiran dan perasaan pada badan yang sakit. Langkah kedua, ajak dialog dengan penuh kelembutan. Langkah 3, lakukan berulang-ulang sampai Anda merasa nyaman dengan bagian tubuh yang sakit. Akhirnya selesai sudah pembahasan tentang positive self-talk. Baik, sebelum saya menutup sesi ini, lanjutkan self-talk challenge kedua dari saya. Tuliskan 100 ungkapan rasa syukur dan silakan dikirim via email ke harapantenangpikiran@gmail.com. Dan closing statement dari saya adalah, mari kita isi bank data kita dengan hal positif, sehingga kita mudah bersikap dan berkata positif. Salam sejahtera, terima kasih, salam sehat dan tangguh dari saya, Kosuman.